Hai, welcome to Acek Live, saya Indra and today is a big day karena hari ini adalah hari peluncuran official iOS 16 untuk publik ya. Semua sekarang udah bisa naik ke iOS 16 khusus untuk device iPhone 8 ke atas. Dan dalam video kali ini gue akan memberikan tutorial dan sedikit review aja gimana rasanya upgrade ke iOS 16 official ini, apakah masih ada bug, gimana untuk performa iPhone-nya, apakah semakin lancar, dan bagaimana untuk ketahanan baterainya. So semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Saya Indra, let's get started. Alright, dalam video kali ini saya enggak upgrade iPhone 13 Pro saya di sini karena memang ini posisinya udah iOS 16 official. Tadi pagi saya upgrade. Nah, dalam video kali ini kebetulan gue dimintain tolong juga sama istri gue untuk minta tolong sekalian naikin ke iOS 16. Karena ini dia dari kemarin udah ngerasain iOS 16 beta di iPhone gue dan dia udah lama-lama menantikan hari ini untuk upgrade ke iOS 16 official. Dan ya, ini adalah casing ayam ya. Orang kalau pakai iPhone itu ditunjukin iPhone-nya, ini iPhone mahal-mahal disulap jadi ayam gitu ya. Ini kita copot aja ya by the way, karena ayamnya ini sangat menggemaskan, sangat imut sekali, sangat cute sehingga aku ingin memanennya gitu ya. Ini kita copot aja ya. iPhone-nya ini adalah iPhone 13 warna pink ya, warna yang sangat-sangat gemoy gitu ya. Tuh, oke. Tadi pagi istri gue bilang tolong upgradein dong, sekalian bikinin video. Nanti sebagai imbalannya nanti gue bakal dibikinin rendang. Wih, rendang Agumon. Nah, sekarang kita cek dulu untuk posisi iOS-nya iPhone istri gue ini sekarang di 15.6.1 dan harusnya dia masih ada satu update atau 2 update lagi ya untuk di iOS 15.6. Oh, iOS 15.7 deng, atau di bawahnya nih also available upgrade to iOS 16. Nih, kalian udah bisa lihat updatean iOS 16.0 dan size-nya di sini 3,04 GB untuk iPhone 13 yang base model. Dan kalau misalnya kalian rasa oke, aku sudah siap untuk mengupgrade-nya, aku sudah berhasil tersambung ke WiFi tetanggaku tanpa diketahui ya kan. Nah, kalian langsung aja tap download and install lalu masukkan passcode kalian. Oke, nanti dia akan requesting. Nah, sebelum kalian melakukan upgrade ya, ini gue sambil gue terangin ya. Ini agree aja. Pastikan ada beberapa hal yang kalian udah lakukan sebelumnya nih. Nah, ini ada use cellular to download. Kita don't use cellular, kita WiFi aja downloadnya. Yang pertama adalah backup yang pasti. Memang upgrade via OTA atau over the air, upgrade langsung via iPhone itu nggak akan ngilangin data. Tapi in case, jaga-jaga ya kan, kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, at least data-data kalian sudah aman. Kalian bisa backup via iCloud, backup via iTunes, atau mungkin backup via third party app seperti iPhone Box atau Trio Tools dan software-software lainnya. Di sini posisinya masih update requested, kita tunggu aja. Dan ya, iOS 16 ini rilis tadi malam, tengah malam ya, berbarengan juga dengan rilisnya watchOS 9 dan OS lainnya setelah pertama kali diperkenalkan stage beta pertamanya di event WWDC 2022 lalu. Dan dengan berat hati untuk di tahun 2022-2023 ini device iPhone 7 dan 7 Plus series yang punya chipset A10 Fusion tidak bisa update ke operating system terbaru Apple yaitu iOS 16. Sayang sekali, dan gue juga udah pernah bikin videonya penjelasan terkait alasan iPhone 7 ke bawah itu nggak dapat update iOS 16 di sini. Kalian bisa tonton videonya mungkin yang belum nonton. Dan pastiin juga ya saat kalian downloading iOS 16 ini baterai kalian tuh ya di atas 70% lah, udah siap banget untuk download. Atau kalian cas lalu sambil tinggal tidur juga nggak apa-apa banget. Jadi besoknya iPhone kalian udah ke update. Yang penting jangan sampai kekurangan daya karena nanti pada saat installing iOS terbarunya dia membutuhkan kondisi baterainya itu di atas 50%. Nah, ini masih update requested, cukup lama juga ya. Nah, sekarang posisinya udah downloading nih. Tadi file size-nya sekitar 3 GB dan ini dapat around 20 menitan aja. So ya, ini udah cukup bagus sih untuk download speednya. Kita tunggu aja sampai proses downloading selesai. Kalau bisa jangan diapa-apain iPhone-nya, nggak usah lah dipakai main game dulu. Untuk sekedar browsing-browsing atau di close kayak gini aja sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau gue karena ini cuma 20 menitan aja, jadi kita tinggal aja
di posisi seperti ini. FYI aja untuk iPhone 13 Pro gue, sekarang ini posisinya udah berhasil ke update ke official iOS 16. Jadi ya ini udah iOS 16 gitu. Jadi yang gue lakukan sebelumnya, gue update via OTA itu, kalian delete dulu nih profile atau sertifikat untuk install iOS betanya di bagian setting, lalu kalian ke bawah sini general, lalu ke bawah lagi ada di VPN and device management. Nah ini ntar ada di sini, kalian delete aja untuk profile iOS beta softwarenya. Setelah itu kalian bisa langsung cek ke software update dan lakukan prosedur seperti yang udah gua jelasin tadi, termasuk backup, siapin baterai iPhone kalian, siapkan koneksi yang stabil, nggak usah terlalu kenceng juga nggak apa-apa koneksi, yang penting stabil aja gitu ya. Insya Allah aman lah nanti pada saat downloading iOS 16-nya. Nah sekarang kita tunggu aja sampai proses downloadnya selesai dan video akan gua cepetin ya. Oke, downloadlah selesai. Sekarang posisinya udah preparing update. Nah ini cukup lama nih, kalian better tunggu aja, nggak usah diapa-apain sampai nanti proses instalasinya sudah bisa dimulai. Oke, sekarang posisinya udah downloaded. Nih kalian bisa lihat di sini statusnya, dan di titik inilah kalian harus memastikan bahwa baterai iPhone kalian itu benar-benar posisinya di atas 50%, karena sekarang masih 78%. Dan ya, kita langsung aja gas install now. Nanti dia verifying to update lagi dan ada verifikasi untuk masukin passcode. Sekarang kita tunggu aja. Nah setelah itu dia akan satu kali restarting, baru setelah itu dia akan mulai untuk proses installing firmware atau installing iOS terbarunya. Ya setelah restarting kita udah bisa lihat di sini untuk progress bar installing firmware atau installing iOS terbarunya udah dimulai. Nah ini kita tunggu aja sampai penuh, nanti dia akan otomatis masuk ke lock screen iPhone. Kita cepetin lagi videonya. Oke, akhirnya udah selesai proses instalasinya. Ini udah muncul tampilan register seperti saat pertama kali kita baru beli iPhone gitu ya. Nah, kita disuruh masukin dulu nih passcode-nya. Oke, software update complete. Kalau udah kita continue. Nah, di sini ada setup untuk Apple Pay, karena kita nggak pakai Apple Pay di sini ya, masih belum bisa. Kita setup later aja. Oke, iPhone Analytics kita share, don't share juga nggak apa-apa sih. Nah ini udah masuk nih, swipe up to get started. Nah sekarang posisinya udah iOS 16, kita bisa lihat dari lock screen-nya ini bener-bener berbeda untuk font, jamnya, hari, dan tanggalnya juga. Dan FYI aja di iOS 16 kita udah bisa lock screen customize kayak gini nih ya. Jadi kita bisa buat berbagai macam lock screen. Ini ada rekomendasi juga, suggested foto dari Apple-nya, lalu kita juga bisa set ada astronomi, ada warna-warni di sini, dan masih banyak lagi di bawah pilihannya. Ini wallpaper legend ya, ikan Nemo nih atau ikan badut ya, clownfish gitu. Ini adalah wallpaper khasnya di seri iPhone 2G. Nah, ini coba gue pengen bikin dulu satu foto. Nah, misalnya ini deh. Ini kita random aja ya. Coba di sini gue kasih foto ini aja deh pas lagi ulang tahun. Nah kita bisa lihat di sini untuk di bagian belakangnya itu jamnya kayak nembus di belakangnya. Jadi ini seakan-akan orangnya ini nge-pop up keluar gitu ya. Ini adalah salah satu fitur di iOS 16 juga, live photo action atau apa gitu ya. Kita juga bisa pilih untuk backgroundnya, jadi bener-bener udah ke separate secara total ya. Dan kita juga bisa tambahin widget nih, entah itu baterai, mungkin kalian yang pakai AirPods nih akan guna banget, home, stock, kalender, dan lainnya. Kalian bisa manually set aja lah. Nih kita set as pair aja. Kalau udah kita langsung masuk ke home screen ya. Nah di home screen dia bisa set blur kayak gini, bisa juga kita tampilkan opsinya ada di setting, lalu ke bagian display, salah dong, di bagian wallpaper, dan ini nih customize. Nih kalau blur kayak gini, kalau gradient kita bisa set juga, atau color kita tentuin. Ini untuk intensitas blurnya di sebelah kanan sini.
Very nice. Kalau udah kita done, lalu kita ke general, lalu ke about. Nah, ini nih posisinya udah iOS 16.0. Sudah berhasil nih, dan semua datanya ini aman semuanya ya. Dan surprisingly ini performanya mantap sekali. Smooth banget. So far so good. Oke, app switcher, closing apps, back, case, control center, 3D touch, notification center. Alright, untuk spotlight search-nya sekarang tinggal kita tap aja kayak gini, dia akan langsung berubah pada saat kita swiping. Nah, pada saat kita swiping page gitu ya, dan kita juga bisa langsung pilih page dari sini langsung. Dan FYI aja, kita bisa nge-hide atau nyembunyiin halaman di home screen kita. Misalnya halaman paling terakhir kita pengen sembunyiin gitu ya, salah pencet. Yang dipencet adalah yang checklistnya. Nah, ini udah nggak bakal muncul di home screen kita nih. Untuk mengaktifkannya lagi, tinggal di hold lagi, pilih yang page, lalu aktifkan lagi aja. Nice. Nah, yang tadi bisa nge-pop up gitu tuh, kalau misalnya kalian lagi di foto gitu ya, kalian bisa pilih objeknya dan dia akan langsung terpisah sama backgroundnya sepersekian milisecond. Dan ini kalian bisa langsung pindahin ke iMessage, ke Instagram, bisa juga buat stiker gitu ya. Atau misalnya yang ini deh pengen gua jadiin wallpaper, use as wallpaper di sini. Nah, kalian bisa lihat nih, untuk jamnya dia udah langsung di belakang posisi subjeknya. Kalian bisa pilih juga di bagian belakangnya. Nah, kayak gini kan keren nih, jadi flat gitu kan. Tadinya di belakangnya ada backgroundnya, kayak gini jadi flat, keren nih. Dan jamnya bisa kalian pilih fontnya, warnanya, intensitas warnanya. Tinggal dipilih sesuai dengan selera kalian gitu ya. Nah, jangan lupa di iOS 16 ini juga bisa memunculkan akhirnya setelah bertahun-tahun gitu ya, di bagian baterainya setting, lalu scroll ke bawah sini baterai, dan ada baterai percentage di atas sini. Jadi sekarang kalian nggak perlu capek-capek lagi akses control center untuk lihat persenan baterai, karena persenan baterai udah akan langsung muncul di logo baterai teman-teman kayak gini. Ini fitur sepele, fitur kecil, tapi yang pastinya udah ditunggu-tunggu, karena selama ini notch iPhone, mau yang iPhone 12, iPhone 13 ini bikin sempit status bar gitu ya, jadi persenan baterainya hilang. Dan sebelumnya untuk performa baterai gua tes di iPhone 13 Pro gua ini so far so good, bener-bener udah semakin stabil. Dan di iPhone 13 yang base model ini harusnya juga demikian, kalau memang posisi baterainya juga masih aman. Coba kita lihat deh, gue belum pernah tahu baterai health istri gue ini berapa. Masih 97% dia. Bahkan gue aja kemarin di video kemarin baterai health gue 90%. Aduh, gimana nih? But ya, overall so far so good. Untuk performanya nih smooth banget. Nggak ada lag, nggak ada ya glitch segala macem. Karena ya di beta stage terakhir iOS 16 juga gua ngerasainnya tuh udah bener-bener smooth banget di iPhone 13 Pro gue. Gue juga udah pernah bikin video kumpulan iOS 16 terbaik pada saat gua masih nyobain iOS 16 betanya. Jadi kalian bisa tonton dulu di sini, dan nantinya akan gue lanjutkan lagi untuk kumpulan fitur terbaik di iOS 16, dan kita akan coba di official iOS 16 karena memang harusnya sudah semakin stabil, jadi gue bisa lebih pede bikin videonya. Dan di video berikutnya juga nanti akan gue buatkan tips hemat baterai khusus untuk di iOS 16 biar iPhone teman-teman bisa jadi lebih optimal lagi tentunya saat kalian sudah menginstal official iOS 16 hari ini. Dan itulah dia sedikit tutorial aja dari gue untuk nyobain pertama kalinya official iOS 16 di iPhone 13 base model ini. Dan so far so good, bener-bener fluid banget experience yang gue rasain. Jadi untuk kalian yang iPhone-nya memang sudah compatible untuk update ke iOS 16, langsung aja deh update, karena hari ini adalah hari yang bener-bener udah kita semua tunggu-tunggu. Dan untuk kalian yang udah update ke iOS 16, silahkan komentar di bawah ya, dan ceritain ke teman-teman lainnya kalian posisi iPhone berapa dan gimana experience kalian. Jadi biar komentar kalian bisa menjadi referensi teman-teman di luar sana mungkin yang masih ragu untuk update ke iOS 16 hari ini. So segitu dulu aja untuk video kali ini, semoga berguna untuk teman-teman yang lagi cari referensi nih sebelum naik ke official iOS 16. Jangan lupa subscribe untuk menantikan video-video tips, video review, video rumor seperti ini. Oh ya, tadi bebeknya mana bebek? Nah, ini dia nih, kasih bebek dulu ya kan, untuk perlindungan biar iPhone 13 nya. Kenapa bebek sih? So ya, subscribe for more video, like, comment, and share this video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.